Oke, kita langsung buka aja kali ya. Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan Sarita dari Jakarta Multicultural School di JMS IG Live Talks. Minggu lalu kita sudah mengundang founder dari Kuas Artwork yang sudah sharing ke kita tentang bagaimana caranya melukis dengan menggunakan watercolor. Kalau misalkan ketinggalan sesinya bisa langsung cek di Instagram kita di @jakartamulticultural.school atau bisa langsung cek di official YouTube account kita Jakarta Multicultural School. Jadi lumayan nih kalau misalkan weekend bingung mau ngapain, terus pengen ngelukis, pengen tahu cara mudahnya gimana, bisa langsung cek aja di Instagram kita kayak gitu. Nah, minggu ini oh ya, sebelumnya selamat juga untuk yang sudah menang giveaway minggu lalu. Selamat, mudah-mudahan paketnya sudah sampai di rumah masing-masing ya. Nah, minggu ini kita akan membahas topik yang sebenarnya selain seru, ini juga bisa jadi kesempatan langka buat kita, terutama buat saya sendiri. Jadi kesempatan langka untuk kita bisa mendengarkan langsung cerita perjuangan frontliner yang langsung berhadapan dengan situasi pandemi seperti ini gitu. Mungkin kan kalau kita selama ini cuma lihat di berita, terus mungkin nggak tahu sendiri kondisi di dalamnya seperti apa sih gitu, penasaran apakah nanti mereka menghadapinya seperti apa dan lain-lain, strugglingnya seperti apa. Nah, itu akan kita share, kita bahas hari ini bersama-sama. Nah, kita masih menunggu pembicara kita yang merupakan seorang rawat inap di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta gitu. Jadi nanti beliau akan sharing ke kita nih cerita tentang perjuangan menghadapi pandemi sehari-hari di rumah sakit. Oke, kita masih tunggu sebentar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja di komen di bawah, ditanya aja, atau misalkan mau kasih semangat mungkin untuk para tenaga medis, nanti bisa langsung ditulis aja di bawah, nanti akan saya bacakan. Kalau misalkan ada pertanyaan juga nanti bisa langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Hai, terima kasih sudah bergabung. Thank you for joining. Oke, kita masih menunggu sebentar. Oke, nih sebentar lagi akan bergabung bersama kita Bapak Baihaki yang merupakan seorang perawat inap di salah satu rumah sakit di Jakarta. Oke, beliau udah masuk. Akan kita invite sekarang. Sini nunggu. Selamat sore. Ya, sore Mbak. Iya, sore. Maki bisa lihat saya? Bisa, bisa. Oke. Udah masuk ya? Iya, sudah. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini bersama kita di JMS IG Live Talks. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Baihaki. Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sejak tahun 2008 hingga saat ini. Oh, udah lama ya berarti Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Haki, jadi saya mau ngobrol-ngobrol nih tentang kondisi, mungkin Pak Haki juga bisa sharing ke kita gimana sih sebenarnya pengalaman terutama di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Nah, kan sampai detik ini kan angka COVID terus naik ya. Iya, betul. Kalau saya pengen tahu nih, sebenarnya kalau sekarang sendiri kondisinya di dalam rumah sakit itu seperti apa gitu? Selama ini kan Wah, saya lihatnya cuma di berita aja gitu kan, di berita iya. disebutin angkanya sekian dan lain-lain. Nah, sebenarnya kondisi di dalam rumah sakit itu sendiri seperti apa yang dihadapi oleh tenaga medis nih? Ya, kondisi terutama di rumah sakit saya sendiri ya, di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, karena ada di pusat kota Jakarta Pusat ya, jadi mungkin kondisi di rumah sakit saya itu bisa gambarin kondisi di Jakarta saat ini gitu, kok apa penyebaran COVID-19 ya. Terutama setelah pemerintah berlakukan new normal, memang sesuai prediksi itu akan meningkat
jumlah pasien-pasien yang akan tertular gitu. Dan memang Mm-mm. prediksi itu ternyata betul di rumah sakit kami, khususnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Mm-mm. Putih itu dalam kondisi new normal ini pasien dengan keluhan gejala COVID-19 itu eh, bisa dibilang banyak ya, bahkan banyak sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Sekarang kondisi di rumah sakit kita memang ada ruang khusus untuk COVID yang menangani khusus COVID. Karena mau tidak Mm-mm. mau rumah sakit kita harus menyediakan tempat khusus pasien COVID karena memang Oke. sudah semakin banyak ya. Jadi Mm-mm. ada ada 4 ruangan yang khusus disiapkan untuk pasien COVID, 3 ruangan Mm-mm. yang untuk pasien terkonfirmasi, ya, 1 ruangan yang masih dalam kondisi suspek ya Mbak. Dan itu semua Mm. ruangan itu full. Oh, oke oke. Berarti saking penuhnya ya gitu ya, pasiennya bertambah terus gitu ya. Iya, full. Jadi Oke, ada, kalau iya iya. kalau Pak Haki sendiri bertugasnya di mana? Memang di bagian COVID-nya atau di ruang biasa? Kebetulan saya dinas di ruang ranap biasa ya Mbak, nggak Hmm. khusus untuk menangani COVID. Mm-mm. Mm-mm. Tapi tetap Oke, kadang, tapi tapi kadang dari itu, tetap kami setelah masuk sih dengan diagnosa yang lain ya, misalnya oh, sakit yang lain. Tapi mm. setelah beberapa hari dokter nyatakan ini pasien suspek PDP gitu. Jadi mau nggak mau ya kita juga Oh, terpapar juga meskipun di ruang ranap gitu. iya iya. Jadi memang resikonya walaupun dia masuk ke ruangan rawat biasa, berarti masuk ke Betul, ruangan betul. rawat biasa dulu, abis itu ternyata baru keluar hasilnya gitu ya Pak ya. Baru Iya, keluar hasilnya ternyata positif, jadi beresiko tinggi juga untuk perawat yang berjaga gitu ya. iya betul Mbak. Oke, Makanya, kalau eh, hmm, iya makanya kami ya boleh lanjutkan. meskipun di ruang ranap biasa itu sekarang hampir di semua rumah sakit, meskipun kami bukan khusus di ruang COVID itu, kami semua pakai APD. Jadi pakai hazmat, pakai masker, pakai face shield, itu protokol wajib lah sekarang, meskipun kami bukan dinas di ruang COVID gitu. Oh, oke oke. Oke, saya mau tanya juga nih, saat kasus pertama COVID itu kan muncul di bulan Maret ya, saat Iya, itu. Nah, iya, kan sebenarnya di negara lain sudah dari akhir tahun lalu gitu ya, sudah iya mulai betul. bermunculan. Pastinya mungkin di rumah sakit sendiri sudah mulai mendengar lah cerita-cerita tentang si COVID ini sebelum masuk ke Indonesia gitu. Nah, Iya. begitu masuk ke Indonesia muncul di bulan Maret, itu kasus pertama, gimana tuh kira-kira? Saat itu mendengar mungkin, wah udah masuk nih ke Indonesia. Nah, itu gimana tuh saat Iya, pertama kali mendengar? iya pasti kaget lah ya Mbak ya. Kita kaget juga, Hmm, wah masuk juga COVID nih ke Indonesia kan. ya. Kita berharap kan malah tahun baru kemarin itu kan yang di luar negeri berharap kita nggak bakal masuk lah ke Indonesia gitu, katanya kan iklim kita panas atau segala macam, tapi ternyata masuk juga gitu kan, dan sekarang malah angkanya cukup banyak Makin ya Mbak ya. tinggi, ya. Saat itu pas pas baru-baru masuk, rumah sakit berarti langsung menyiapkan segala macam ya kayak gimana? eh, ke- eh, Saat itu ya udah rumah sakit sudah menyiapkan lah fasilitas-fasilitas untuk pasien-pasien yang gejala-gejala ke arah COVID-19, Mbak, mulai dari IGD dan maupun masuk dari Poli, itu udah screening ketat saat itu, udah ada protokol-protokol SOP-SOP yang disiapkan gitu, Mbak, untuk menghadapi COVID-19 gitu. Oke, kalau di rumah sakit tempat Bapak bekerja sendiri, itu dia bulan apa kira-kira pasien pertama yang tiba-tiba muncul di rumah sakit itu yang di tempat Pak Haki bertugas itu kapan itu Bulan munculnya mulai? bulan Maret itu, Mbak. Bulan Maret. Itu pasien kita Bulan kita sebutnya 01 ya, pasien 01. Ini 01 pasien COVID pertama yang masuk ke
rumah sakit Islam waktu itu. Oh, bulan Maret ya, berarti memang nggak Iya. lama setelah Mm-mm. kasus pertama muncul ya? Iya betul. Dan itu juga masuknya bukan diagnosa langsung COVID-19, Mbak. Jadi sakit dengan diagnosa lain gitu. Dan setelah dirawat 1 minggu, uh, namun dokter mendiagnosa mulai mencurigai kok ke arah COVID-19 ini, dan melihat hasil ronsennya, hasil labnya perburukan, dan memang akhirnya ditegakkan diagnosa COVID-19 oleh dokter. Dan untuk pasien yang pertama Hmm. saat itu kami rujuk ke Rumah Sakit Persahabatan waktu itu. Oh, jadi waktu itu belum belum stay di situ ya pasiennya ya. Jadi langsung dirujuk ke rumah sakit lain ya. Iya, waktu itu karena kan saat itu rumah sakit rujukan untuk COVID kan RS Persahabatan. Kami untuk tempat itu saat itu udah ada, Mbak, untuk pasien COVID, Hmm. tapi nggak sebanyak sekarang. Hanya ada satu waktu itu. Jadi pasien 01 itu ditempatkan di situ, Mm-mm. konfirmasi ke Rumah Sakit Persahabatan ada tempatnya, langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan. Oh, oke oke. Nah, tadi kan udah diceritakan langsung nih sama Pak Haki bahwa Pak Haki sendiri walaupun tidak bekerja di ruang khusus COVID, tapi di ruang rawat inap biasa, tapi ternyata besar juga resikonya karena mungkin banyak pasien-pasien yang diagnosa awalnya bukan COVID, lalu Betul, kemudian ditentukan COVID gitu. Nah, tapi betul, Pak Mbak. Haki pernah menangani langsung pasien tersebut yang mungkin pernah yang kemudian positif itu pernah atau hanya Iya. ini aja, Iya, pernah praktek waktu aja? itu, Memang Mbak. pernah? Iya, waktu itu Mhm kan mhm. kebetulan saya kan dinas di ruang apa namanya, di ruang eh, rawat inap yang VIP ya, Mbak ya. Jadi yang satu orang satu Mhm. gitu. Jadi Mhm ada mhm. pasien pindahan dari kelas 1 itu mau pindah ke VIP, dan ternyata itu pasien yang saya terima itu yang pindah ke ruangan saya itu ternyata pasien COVID dia. Tapi belum, Oh, oke. tapi saat itu belum terdiagnosa COVID, dan pada akhirnya Mhm. terdiagnosa COVID gitu. Jadi langsung saya tanganin itu pasien, dan kami saat itu memang kan belum seramai saat ini ya, Mbak. Jadi juga teman-teman Iya. saya juga dan teman-teman juga belum belum pakai, istilahnya pakai APD yang lengkap seperti sekarang ini yang udah siap Mhm perang lah mhm. sekarang. Kalau waktu itu cuman pakai Mhm. masker bedah biasa. Karena masih awal-awal ya, Pak, ya, jadi Iya belum belum betul. siap banget ya? Iya, belum siap banget, dan akhirnya ya pasien yang itu juga saya jadi tertular juga saat itu, tertular Oh, COVID-19. oke. Oke, jadi Pak Haki saat menangani pasien tersebut, terus ternyata beliau positif, terus Iya. kemudian Pak Haki tertular. Itu Iya. prosesnya dari kemudian tahu bisa tertular tuh prosesnya dari mulai merawat beliau sampai kemudian tertular itu berapa hari kemudian itu, Pak? Kalau jadi pas pasien itu masuk ke ruangan saya, terus saya rawat, itu kalau kalau saya boleh gambarin kondisi pasien saat itu termasuk pasien yang dalam kondisi berat ya, Mbak. Kalau kalau bisa diklasifikasikan kan pasien Oh, COVID itu ada yang tanpa gejala, ada yang sedang aja kondisinya, ada batuk, pilek, terus ada yang kondisi berat. Kondisi berat itu sesak berat, batuk terus menerus, sampai kadar oksigen di darah itu sampai di bawah 90%, dan itu kan yang termasuk yang berat dan bahaya. Dan kondisi saat itu yang masuk itu seperti itu yang ke ruangan saya, yang berat ya. kondisi yang berat. Dan akhirnya apa namanya, dokter nyatakan pasien tersebut itu COVID-19, ya saya sebagai yang menangani pasien itu langsung eh, terlintas, wah ini kemungkinan jangan-jangan tertular ini saya nih. Tapi saat itu belum merasakan apa-apa, Pak Belum, Haki belum. belum merasakan ada apa-apa. Belum. Jadi sejak sejak habis kontak dengan pasien itu, saya udah nggak pulang lagi tuh, Mbak, ke rumah. Saya langsung isolasi di rumah sakit saya bekerja. Jadi disediakan tempat untuk petugas-petugas yang kontak dengan pasien COVID. Jadi Oh. sejak itu saya nggak pulang ke rumah sampai 1 minggu kemudian setelah saya kontak itu muncul gejala, Oh, muncul baru gejala. muncul seminggu kemudian ya? Iya, kalau yang saya ingat-ingat itu 1 minggu kemudian menggigil, tidak demam, tidak sampai 38 suhunya.
terus batuk saat itu juga, Mm-mm. eh batuk berdahak. Kebetulan saya waktu itu batuk berdahak, ada dahaknya. Ada juga yang batuk kering. Cuman 2 hari itu doang tuh Mbak gejalanya. Kalau yang saya rasakan 1 minggu setelah Mm. itu, setelah gejala awal muncul itu, hilang penciuman saya Mbak. Oh, oke. Indera Hilang. penciumannya hilang ya? Iya, indera penciuman hilang. Itu juga saya tahu karena saat waktu itu saya udah lama nggak pulang kan, minyak minyak wangi saya habis. Saya beli tuh ke Alfamart. Saya mau coba-coba minyak wangi kan ya. Saat ke Alfamart saya pakai masker kan. Saya pas coba nih apa namanya, masker ketebalan kali ya. Saya buka terus saya semprotin ke tangan saya. Kok nggak bisa nyium apa-apa nih. Saya langsung balik lagi. Ternyata itu salah satu gejala COVID-19, hilang penciuman. Saat itu Oh, kan, itu muncul seminggu setelah mulai batuk pertama itu ya? iya, jadi 2 minggu setelah saya kontak itu keluhan tidak bisa mencium itu. Oke oke. Terus Uh, setelah dan itu gimana? Langsung cek, dan langsung tes ya, berarti? ya dan akhirnya saya positif COVID itu kan saat itu nggak semudah sekarang untuk melakukan swab ya Mbak ya. Mm-mm, Untuk mm-mm. melakukan swab nggak semudah sekarang. Nah waktu itu kami rumah sakit kami agak lama untuk melakukan swab karena memang agak sulit waktu itu untuk melakukannya dan akhirnya dapat giliran setelah itu saya ingat tanggal 24 saya di swab, 24 Maret, tanggal 8 April baru ada hasilnya dan dinyatakan positif. Seperti itu. Oh, oke oke. Terus tapi setelah positif itu berarti Pak Hage kemudian tidak pulang ke rumah ya? Berarti Enggak. kondisinya isolasi di rumah sakit. Iya, Jadi berapa lama itu totalnya isolasi di rumah sakit waktu itu? jadi hampir 2 bulan saya nggak pulang ke rumah itu jadinya. Ya ampun. Jadi 2 bulan nggak pulang ke rumah karena Iya, karena tertular tadi ya, Pak iya ya. Tapi betul. apakah tenaga medis lain banyak juga yang mengalami hal yang sama dengan Pak Haki? Iya dan sampai detik ini nih apa namanya, angka pas tenaga medis yang tertular baik baik non medis maupun medis yang kerja di rumah sakit itu saat ini di rumah sakit kami cukup banyak Mbak. Hampir Oh, oke. cukup banyak, cukup banyak. Itu tenaga medisnya semuanya diisolasi di rumah sakit atau gimana Pak Haki? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kalau misalnya yang ada gejala baik itu batuk, Mm-mm. pilek, apa namanya itu dirawat di ruang khusus yang COVID itu. Oh, oke. Masuk Ataupun tenaga medis ya, ya. namun kalau yang tidak ada gejala sama sekali atau yang disebut dengan orang tanpa gejala OTG ya Mbak, itu diisolasi yang memang tanpa gejala di rumah sakit kami juga ada itu, tapi khusus untuk tenaga kesehatan saja gitu. Oh, jadi untuk tenaga kesehatan yang tidak punya gejala ya. Iya, Oh, kalau jadi misalkan mungkin saya penasaran aja nih Pak. iya, Kalau misalkan tanpa gejala gitu taunya gimana akhirnya taunya dia bisa emang tes aja iya tetap terus dites Mbak, tahu tetap atau dites. jadi semua tenaga medis tetap dites secara rutin Iya, gitu ya Pak? Atau dites. gimana? Karena semakin meningkat, terus angka karyawan yang tertular cukup tinggi, jadi rumah sakit me- rutin menggalakkan swab untuk karyawan-karyawannya dan saat swab itu ada ternyata yang positif gitu, tanpa gejala apapun gitu. Oke oke. Jadi banyak juga ya sebenarnya karyawan yang mungkin dia nggak di bagian COVID tapi jadinya Iya, resikonya tinggi sekali gitu betul karena betul, Mbak. angka 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 COVID di Indonesia juga semakin tinggi gitu ya. Nah, Iya. terus kalau misalkan kan ini tidak ada gejala nih, ya, terus mungkin staf medisnya diisolasi gitu. Mhm. Berarti nanti petugas lain ikut mengcover Betul. kerja keras juga jadinya ya, ikut mengcover teman-teman yang tertular gitu ya Pak ya. Iya betul Mbak. Jadi saling melengkapi sekarang nih kondisi di rumah sakit kami nih Mbak. Ya apa namanya, rumah sakit memang lagi dalam kondisi apa namanya benar-benar sulit saat pandemi ini karena tenaga kesehatan yang
eh, terkena COVID itu. Ya, tapi mudah-mudahan kami bisa melewatinya lah Mbak, insya Allah. Semangat untuk Iya, iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya sih kalau misalkan kan karena Pak Haki juga pernah tertular nih ya. iya, eh, Gejala selain mungkin batuk, terus tadi indera penciuman hilang ya. ya betul. Ada nggak sih Pak mungkin bisa di-sharing gejala-gejala lainnya gitu? Maksudnya membedakannya dengan flu kan susah ya. Iya, heeh, Membedakan COVID dengan flu itu susah ya, agak betul, susah. Nah betul. itu bisa nggak di-share kira-kira saat itu yang Pak Haki rasakan saat tertular itu apa aja gitu? Jadi kalau misalnya secara umum ya Mbak, pasien-pasien yang dengan tanda gejala COVID itu, ini hampir mirip dengan flu sih Mbak ya. Ada batuk, pilek, terus Hmm. badan greges, meriang gitu. Sendi-sendi pada Hmm. linu gitu kan. Eh, Hmm. diikuti apa namanya nyeri ulu hati, buang-buang air, Oh, itu juga ada ya, nyari iya, ulu hati juga ya? iya, mual Oke. muntah, terus apa namanya hilang indera penciuman, hilang pengecapan juga Mbak, jadi nggak bisa ngerasa apa-apa juga gitu. Oh, oke, penciuman dan pengecapan. Iya betul. Jadi nggak bau-bauan nggak bisa, terus makan juga nggak ada rasanya gitu ya? Iya. Jadi ya kalau dibilang tanda gejalanya itu ya hampir mirip dengan sakit-sakit pada umumnya gitu kayak flu atau sakit tipes atau apa gitu. Makanya Hmm. eh, eh, ya makanya sekarang hampir di semua rumah sakit itu lebih memperketat screening untuk eh, pasien-pasien yang masuk di rumah sakit mereka gitu. Contohnya di rumah sakit kami gitu dengan ada gejala tanda-tanda yang tadi saya sebutin itu langsung mereka diklasifikasikan di ruang suspek gitu Mbak. Sampai nanti Oh, gitu. Dan terus untuk yang lebih apa namanya em, maksudnya untuk mendukung dari gejala-gejala itu biasanya dilihat juga dari hasil labnya laboratorium. hmm. Dari laboratorium biasanya ada nilai-nilai limfosit yang turun, kemudian lebih kemudian ronsen toraknya Mbak ya, paru-parunya itu kalau yang Hmm. COVID itu kadang ada gambaran pneumonia-nya dia. Oke, jadi agak berbeda pastinya ya saat di ronsen itu hasilnya Iya. bisa dilihat gitu ya. Eh, dan Nah, kalau misalnya Kak, dari tanda gejala, hasil lab mendukung, hasil ronsen mendukung, dan diyakinkan lagi dengan hasil swab Mbak. Kadang jadi oke. sekarang kan pasien-pasien yang masuk itu ke rumah sakit itu wajib cek rapid ya Mbak ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi cek rapid mereka sih gambarannya hasilnya negatif. Tapi kalau Tapi kondisi begitu di eh, swab, eh, begitu ngelihat hasil apa namanya hasil lab, hasil ronsen, terus keluhan mm, pasiennya ya apa konsultasikan dengan dokter ya ternyata di PDP-kan, maksudnya dinyatakan pasien suspek gitu. Jadi mereka ya harus pindah gitu ke ruangan itu dan di swab kadang-kadang ada yang positif malah ternyata. oh Meskipun gitu. hasil Jadi walaupun rapidnya rapid negatif, test negatif, terus ternyata habis itu di swab bisa jadi ternyata positif begitu di positif swab Mbak. gitu ya. Iya positif. Oh, oke oke. Jadi memang nggak bisa ditebak ya Pak ya. Maksudnya Iya, nggak bisa ditebak juga walaupun gejalanya mungkin cuma flu biasa atau di iya, rapid ternyata negatif, betul, tetap ada kemungkinan juga gitu ya betul, betul Mbak. untuk sakit ya. Oke, ini ada pertanyaan. Hmm. Berarti rapid test itu tidak akurat ya Pak katanya. Ya kalau boleh saya jawab ya, ya ini penilaian pribadi saya sendiri sih ya. Iya, iya. Ya untuk saat ini memang yang paling akurat itu dilakukan swab Mbak. Oke, swab tetap Swab, lebih akurat ya iya untuk betul. sekarang gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan rapidnya negatif itu tetap tidak menghilangkan kemungkinan kalau Hmm. misalkan sakit tapi ternyata gejalanya mengarah ke sana gitu ya Pak, mendingan sebaiknya swab mungkin ya Iya kayak gitu. betul Kalau betul. misalkan kira-kira badan ngerasa nggak enak, terus Iya, apa namanya dengan ciri-ciri tadi terutama kalau udah indera penciuman dan perasa hilang ya. iya. Mungkin itu gejala yang membedakan dengan flu ya Pak ya.
kadang kan flu juga bisa hilang penciuman tuh ya Mbak ya. Makanya itu gejala-gejalanya Oh, oke oke. mirip-mirip Jadi flu. kayak Iya. kayak kayak buntu gitu tuh gimana sih Pak? Maksudnya kayak Heeh. kalau kalau pusing kita suka Iya apa kan namanya mampet ngerasa ya, kayak mampet ya. nafas kan? Mm-mm. Mm-mm. Kurang Kalau lebih sama kayak gitu. ya eh, kalau kebetulan kan saya memang sering flu ya Mbak, artinya alergi saya ada sinus Mm-mm. punya jadi gampang flu gitu. Mm-mm. Tapi saya belum pernah sampai hilang penciuman gitu, kecuali memang sampai mampet banget itu hidung baru kan Mm. agak itu. Nah kalau waktu kemarin itu hidung saya sih nggak mampet, tapi kok nggak bisa nyium apa-apa gitu. Oh, jadi dia nggak mampet tapi nggak bisa nyium gitu ya? Iya nggak bisa nyium apa-apa gitu. Jadi saya Itu punya prosesnya cerita. berapa? Jadi saya punya cerita gini. Proses. Jadi Mm. eh apa namanya saat itu kan saya ngerawat pasien nih di ruang biasa saya kan. Terus Mm. eh, pasien masuk dengan demam sih saat itu. Terus saya lagi ganti Mm. infusnya ini saya tanyakan kan kondisi pasiennya, Bu, gimana Bu? Udah lebih enak Bu? Udah, alhamdulillah nih Mm. Mas. Semalam bisa tidur nggak? Bisa. Oh iya, bagus deh Bu kalau bisa tidur. Cuman ini aja nih Mas, nggak bisa mencium. Oh, langsung itu saya Lalu, tinggal saat itu. oke oke. Saya nggak ngomong Eh, apa-apa lagi, langsung saya tinggal pasiennya. Terus saya informasikan ke dokternya, Dok, ini pasiennya nggak bisa nyium nih. Oh ya udah itu suspek itu kalau gitu. Waduh, masuk ke ruangan saya. Oh, oke oke. Jadi kalau misalkan pokoknya ada pasien yang dia menyebutkan gejala tiba-tiba saya nggak bisa nyium, itu langsung dipindahkan gitu ya Pak ya? Iya, dipindahkan suspek dan saya kan ikutin terus tuh perkembangan pasiennya ya. Akhirnya di pasien itu pindah ke ruang suspek, terus disuap. Saya tanya ke teman saya yang jaga ruang COVID itu, iya pasiennya swabnya positif. Wah, itu dia. Positif dia, Mbak. Oke oke oke. Jadi memang apa ya, karena gejalanya tidak beda jauh sih ya dengan Hmm, flu dan beberapa penyakit lain. Bahkan ada yang saya dengar cerita dari teman-teman gitu, ada yang sempat ternyata diagnosa awal misalkan tipes iya, atau betul. demam berdarah. Kan mirip-mirip tuh ya Pak ya, demam Hmm. terus nggak enak badan, meriang dan lain-lain. Tapi memang kalau saya dengar tuh katanya gejala yang lumayan membedakan itu yang hilang penciuman katanya ya. Iya, betul, Mbak, Yang betul. hilang penciuman itu rata-rata berapa lama tuh Pak? Saat itu Pak Haki sendiri sembuhnya berapa lama waktu itu sampai pulihnya? Iya, saya kan kalau sekarang ini kan pulih itu dinyatakan sembuh dari COVID itu setelah terkonfirmasi 2 kali negatif ya Mbak dari hasil Swab terus swabnya 2 kali negatif ya? 2 kali negatif itu dokter baru bisa nyatakan sembuh ya Mbak dari COVID. Kebetulan memang waktu saya itu yang tertular saat bulan Maret itu yang pas tanggal apa namanya tanggal 8 April hasil swab saya positif. April, Mei. Seingat saya itu sebelum 1 minggu sebelum puasa itu saya baru tuh negatif dua-duanya tuh Mbak. Jadi kalau kurang lebih itu 2 bulan lah. Kalau saat saya ya Mbak Hmm, ya saat saya. Tapi sekarang iya, alhamdulillah iya. itu waktu saat bulan Maret itu. Tapi alhamdulillah sekarang kasusnya yang saya perhatikan itu lebih cepat ya Mbak. Jadi kemarin teman saya juga ada yang tertular positif, di hasil swabnya positif, kemudian dia dirawat di ruang yang tanpa gejala itu, hanya dalam waktu 2 minggu ternyata hasil swabnya udah negatif gitu, 2 kali negatif, jadi bisa pulang Oh, gitu. oke. Oke, jadi memang waktu sembuhnya sebenarnya juga nggak menentu ya Pak ya? Iya betul Mbak. Mungkin itu balik lagi ngaruh ke mungkin dari imun badannya atau gimana ya Pak ya? Atau Uh, bisa Mbak, karena dari imun pasien yang terkena itu sendiri, jadi beda-beda apa namanya proses penyembuhan, lama lama penyembuhannya gitu. Jadi hmm, ada yang sampai berkali-kali disuap itu hasilnya positif gitu terus. oh gitu. Itu Tapi iya. kalau pasien sendiri saat udah pasien statusnya itu di swabnya setiap berapa kali? Maksudnya apakah seminggu sekali dites lagi, seminggu sekali dites lagi atau gimana Pak? Jadi misalnya pasien terkena positif nih Mbak ya, dikonfirmasi positif. Jadi setelah itu dikasih obat biasanya sama dokter antibiotik, kemudian obat-obat yang apa antivirus segala macam itu. Nah nanti dia ada jadwal 1 minggu kemudian setelah itu di swab.
Setelah di swab hari hari ketujuhnya, hari ke-8 di swab kembali, jadi langsung 2 kali swab gitu. Seperti itu, Mbak. Hmm, Jadi jadi kalau jadi misalnya hasil ada hasil tracking ya. iya, jadi hasil hari ketujuh di swab negatif, nanti tinggal nunggu hari yang ke-8 itu kalau negatif jadi bisa langsung pulang gitu. Jadi sekarang Hmm, seperti itu Mbak penanganannya. oke oke. Nah saya penasaran nih kan katanya kalau misalkan pasien terkena COVID gitu susah untuk bernafas ya, maksudnya sesak nafas atau gimana Iya, gitu katanya. Saat itu Pak Haki sendiri mengalami nggak eh, gejala-gejala sulit bernafas itu atau hanya hilang indera penciumannya aja? iya alhamdulillah saat itu saya nggak sampai ngalamin sesek ya Mbak ya. Ya bisa Hmm. saya termasuk yang diklasifikasi ringan ya Mbak, tanpa gejala yang Oh, berarti gitu. Tapi memang oh ada kalau juga yang sampai sesek gitu Mbak, memang. memang ada juga yang sampai sesak. Iya, Soal kan katanya menyerang COVID ini kan menyerang paru-paru paru-paru. ya Pak ya. Iya betul Mbak, betul. Heeh, heeh. Jadi ada kemungkinan kayak sesak nafas gejalanya dan Betul. lain-lain. Tapi ternyata nggak semuanya ya sesak Nggak nafas ya. semua Pak. Nggak semuanya. Tapi memang Oke. yang Nah bahaya kan itu yang ada seseknya. ya berarti yang sesak nafas itu yang untuk kelasnya yang berat berarti ya atau Iya, kalau untuk kategori? diklasifikasikan berat itu kalau misalnya dari seseknya itu beberapa hari nggak ada perubahan atau seseknya di hari itu bertambah berat sampai kadar Hmm. oksigen dalam darahnya itu berkurang, ya itu langsung dikatakan berat dan apa namanya dimasukkan ke ruang khusus gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau Pak Haki sendiri kan udah pernah mengalami di dalam ruang isolasi nih berarti nih. Iya. Nah, situasi saat itu di ruang isolasi gimana tuh, Pak? Maksudnya eh, kondisinya seperti apa di dalam ruang isolasi itu, Pak? Iya, kalau kebetulan saya kan diisolasi di rumah sakit saya sendiri ya Mbak, dan kebetulan waktu itu ruangan yang pernah saya apa namanya pernah kerja di situ jadi ruang isolasi COVID yang tanpa gejala gitu. Jadi ya sendiri aja gitu Mbak di dalam kamar gitu sendiri. Oh, berarti ruang ruang kayak ruang VIP yang Iya, tempat Pak Haki terus dijadikan ruang isolasi gitu ya? betul betul sebelahnya. Jadi ada beberapa ruang VIP kan di rumah sakit itu. Nah kebetulan rumah yang bukan yang waktu itu saya tertular yang dijadikan ruang COVID itu, tapi yang sebelahnya lagi gitu ada. Ya itu ya biasa aja ya Oh, pakai pasien-pasien biasa tidur, makan, minum tapi berarti obat. nggak keluar sama sekali ya, nggak keluar ruangan sama sekali. Enggak Selama keluar. pas isolasi itu bener-bener ya udah di dalam situ aja. Berarti nggak ada yang bisa jenguk juga ya saat itu ya, Pak ya? Iya, nggak boleh jenguk Mbak. Jadi dikasih garis garis lain gitu. Berarti nggak ketemu keluarga berapa lama tuh Pak? Dua bulan itu nggak ketemu keluarga tuh di ruang isolasi aja berarti. Iya, di ruang itu paling video call aja Mbak. Paling yang ketemu Ya, ketemu teman-teman dari jauh gitu kan, buka kaca terus dada-dada aja gitu. Semangat, semangat, iya semangat gitu. oh Tapi teman-teman sesama ini ya, teman-teman sesama perawat ya. iya, seperti itu. Oh, oke jadi ya udah cuma bisa video call sama 2 bulan nggak pulang gitu-gitu ya Pak ya. Iya Mbak. Jadi begitu sembuh berarti langsung baru dibolehkan pulang gitu ya. Iya, baru dinyatakan udah 2 kali negatif nih. Wah itu deg-degan sekali tuh kan. Soalnya ada yang hasil ketiga saya tuh negatif. Ah, Mm-mm. tinggal nunggu hasil yang keempat nih. Hasil keempat ini alhamdulillah negatif. Dan soalnya temen ada yang ternyata hasil keempatnya itu positif kan jadi tambah khawatir. Waduh. Oh, jadi dia negatif, sempat negatif hasil Iya, pertamanya, terus terus positif. berikutnya positif lagi gitu. Iya, positif lagi gitu. Oh, kalau kayak gitu kondisinya emang tertular lagi atau gimana itu, Pak? Nah, kalau itu saya kurang paham juga dah tuh. Soalnya banyak tuh Mbak kasus yang kayak gitu tuh Mbak. Jadi Negatif, kalau kayak gitu ya positif. dianggapnya gagal ya, maksudnya nggak bisa keluar dulu berarti kan? Iya, tapi artinya Dianggapnya masih boleh. sekarang ini dokter paru di rumah sakit saya juga apa namanya sudah apa, membolehkan pulang meskipun hasil swabnya positif. Jadi meskipun positif, jadi sudah tidak menularkan lagi gitu.
Oh, tapi ada kemungkinan seperti itu ya, Pak ya? Iya, Berarti ada. walaupun positif, tapi sudah tidak Tidak terlalu menularkan menularkan, lagi gitu. betul. Tapi tetap memang harus tetap pakai masker segala macam saat kondisi di rumah karena sampai dia negatif itu tetap harus sampai tetap disuap juga Mbak, meskipun boleh pulang tapi tetap disuap sampai akhirnya negatif gitu. Hmm, saat itu keluarga Pak Haki saat mendengar Pak Haki positif seperti apa? Seperti apa tuh Pak Haki? Ya nangis ya Mbak ya. Kaget ya pastinya ya. Kaget Nangis. ya, istri nangis, keluarga semua nangis ya karena kan gambarannya itu kan COVID menyeramkan kan sampai ada yang meninggal segala Ya. macam. Ya memang ada juga yang seperti itu, tapi alhamdulillah termasuk saya yang ringan alhamdulillah saat itu. Mm-mm. Pak Haki di rumah ada anaknya juga ya? Berarti ya. Iya, ada Terus anak. Nah, keluarga langsung tes semua saat Pak Haki ternyata positif. Keluarga tes semua atau gimana Pak saat itu Pak? iya jadi pas eh, oh iya ini Mbak nih. Jadi buat ini juga nih ya. Jadi pas saya positif itu, jadi alangkah baiknya itu kita lapor ke rumah ke RT RW gitu kan. Oh, oke. Iya RT RW. Kebetulan saya waktu itu pas positif saya langsung lapor ke RW saya dan jadi keluarga saya yang di rumah itu diisolasi selama 14 hari. Kemudian datang Hmm. petugas puskesmas setempat untuk meriksa kondisi keluarga saya di rumah saat itu. Memang saat itu kan suap itu kan masih sangat sulit ya Mbak. Jadi saat itu Sulit ya. hanya dirapit dan itu pun juga hanya orang tua saya yang dirapit karena ada apa namanya penyakit lain seperti kencing manis gitu kan itu lah jauh Mm-mm. beresiko untuk itu. Jadi dirapit sih Mm-mm. alhamdulillah sih negatif seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi memang begitu saat Pak Haki tahu itu positif, tertular dari pasien, langsung tidak pulang, terus langsung ngabarin ke RT RW setempat, terus ngabarin Iya, keluarga, gitu. Pastinya pada kaget semua ya Pak, termasuk mungkin iya. rekan-rekan kerja juga gitu ya Pak ya. Saat Iya, tahu jadi ternyata, ya rekan-rekan kerja khususnya di ruangan saya ya saat itu yang saya masih ingat itu saya masuk kan saya ditelepon nih terus habis masuk ternyata positif gitu kan saya masuk lagi ke dalam ruangan Kak hasil swab saya positif wah habis pada nangis semua itu kan tapi dan memang situasinya berarti setiap ada tenaga medis atau dokter yang ternyata positif, mungkin teman-teman teman-teman di rumah sakit juga pastinya jadi ikutan panik juga ya Pak ya. iya betul betul karena ya mau gimana apa namanya kan kita kerja shift ya Mbak ya bareng-bareng gitu kalau misalnya teman satu shift kita ternyata aja tertular positif ya selain sedih juga kan ada khawatir wah jangan-jangan saya juga Ada tertular kemungkinan gitu ya. iya gitu Benar-benar. Ada kemungkinan juga jadinya ya kalau misalkan ternyata teman satu shiftnya positif gitu ya. iya Nah betul kalau betul. kalau kalau di misalkan di rumah sakit sendiri Pak, jadi kan dia sistemnya shiftan gitu ya. Perawat terus dokter juga tenaga medis dan lain-lain semua kan shiftan. Nah, apa namanya, biasanya dalam kondisi sekarang nih, lagi rame-ramenya mungkin rumah sakit gitu ya, Hmm. itu memang jadinya extra work, jadi tambah jam kerja atau gimana tuh Pak situasi? Eh, ya untuk sistem kerja sih tetap sama ya Mbak, shift tetap sama, jam kerja tetap sama gitu. Eh, jadi nggak ada yang berubah sih Mbak untuk saat ini. Oh, jam kerja nggak ada yang berubah, cuma Nggak ada memang yang berubah. load kerjaannya aja jadi lebih di sana Iya, kerja juga jadi deg-degan gitu ya Pak iya ya. itu dia itu tambahannya Mbak. Jadi tambah deg-degan sekarang. Tambah deg-degan. Oke, oke. Tapi sekarang sih udah pakai APD lengkap dan lain-lain ya. Mungkin karena dulu juga kan dalam kondisi belum siap gitu ya, Pak ya. Saat terkeluar itu kan mungkin Iya. belum pakai APD lengkap gitu ya. Berarti baru Mm-mm. pakai masker aja saat itu ya. Nah, Iya. apa namanya? Mungkin nih Pak, sebelum kita tutup misalkan, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh silakan langsung tanyain di bawah. Sebelum kita tutup nih Pak, saya ada pertanyaan. Mungkin kira-kira nih, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk soalnya gini, kan angka COVID makin meningkat nih. Terus saya perasaan
angka COVID makin meningkat, kok kalau keluar rumah tuh masih Betul. banyak orang-orang yang tampaknya kurang peduli gitu Pak. Maksudnya Ya. ngobrol sama temennya, ngumpul gitu kan, buka masker, atau bahkan ada yang nggak pakai masker sama sekali gitu. Bahkan saya pernah itu ke apotik mau beli obat buat papa saya, kasirnya nggak pakai masker Pak. Jadi saya juga, ini kasir. Jadi saya kadang was-was juga gitu. Maksudnya kok angkanya semakin meningkat, tapi ternyata orang-orang justru mulai nggak tahu ya, mulai lengah gitu sepertinya. Nah, kira-kira apa namanya, ada nggak sih Pak pesan-pesan gitu mungkin dari Pak Haki sebagai tenaga medis sendiri untuk orang-orang di luar sana, untuk semua yang nonton hari ini? Iya Mas, apa situasi sekarang itu yang seperti Mbak bilang itu ya sekarang kan ramai banget gitu ya Mbak ya. Ya mungkin ini tergantung dari pemerintahnya sendiri ya Mbak ya. Kan pemerintah sekarang tidak memberlakukan PSBB lagi. Saat PSBB memang saat itu kondisinya sangat, bagi kami petugas medis itu istilahnya apa ya? Sangat meringankan tugas kami lah kalau misalnya PSBB itu Lebih berlaku gitu. terkontrol ya Pak Iya betul kalau Mbak. saat PSBB ya? Iya, ngelihat kondisi jalanan juga meskipun masih ada yang ngobrol-ngobrol juga nggak se-crowded sekarang gitu dalam kondisi new normal. Ya artinya kondisi sekarang ini ya kita apa namanya, lebih seringlah di rumah gitu ketimbang apa namanya harus di luar rumah gitu. Jadi kalaupun kita punya kesibukan di luar rumah ya seperti kerja, setelah pulang kerja cepat-cepat pulang ke rumah, kurangin nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu, kumpul-kumpul, ataupun kalaupun memang urgent sekali ya apa namanya, kalaupun urgent sekali harus keluar rumah ya harus pakai masker, jaga jarak, apa namanya, jaga jarak saat berbicara gitu. Iya, Sediakan disinfektan di kantong-kantong gitu dan rajin cuci tangan sih Mbak yang penting Mbak. cuci tangan ya. Emang Iya, itu paling ini ya, paling utama gitu ya Pak Haki betul. ya. Betul. Bayangin mungkin bagi semua yang nonton hari ini, bayangin aja, maksudnya di sini kita sengaja mengundang tenaga medis untuk sharing ceritanya. Sampai Pak Haki nggak ketemu keluarga selama 2 bulan karena tertular dari pasien. Seperti Iya, itu ya Pak ya. betul. Jadi memang walaupun sekarang kita kondisinya new normal, tapi bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan gitu ya. Tapi memang paling efektif itu jaga jarak, Betul. cuci tangan ya Pak Haki ya. Terus pakai masker terus Wajib ya, pakai masker itu wajib gitu. wajib ya, kecuali mungkin kalau misalkan yang paling mau makan, mau minum gitu Iya, ya. itu dilepas, Kalau Mbak. masker, kalau masker masker sendiri nih, apa namanya, memang yang apa biasanya kan kita pakai masker kain aja gitu ya Ya, Pak ya. Tapi itu sebenarnya memang masih tetap membantu juga ya Pak. betul, Mbak. Tetap membantu juga. Memang kan masyarakat ya yang di apa dianjurkan ya menggunakan masker kain aja udah cukup gitu. Insya Allah sih bisa melindungi juga dari apa namanya kalau misalnya ada cipretan dari lawan bicara kita itu, yang itu insya Allah sih nggak langsung masuk ke dalam saluran pernapasan kita gitu. Iya. Nah, jadi bagi semua yang nonton hari ini, mungkin kalau mau nongkrong ketemu teman-teman atau mau hangout di luar, coba dipikirkan kembali 2 kali karena di sana, mungkin di luar sana ada tenaga medis, nggak cuma Pak Hakim, mungkin pasti salah satunya aja. Di luar sana tenaga medis bahkan mungkin bisa nggak ketemu keluarganya berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan gitu ya. Iya, Apa namanya, boro-boro ketemu teman-teman ya Pak ya. Boro-boro ketemu betul betul. teman-teman, mau ketemu keluarga aja selama diisolasi jadinya video call aja gitu ya Pak ya. Ketemu teman-teman rekan kerja juga cuma dada-dada dari kaca aja gitu ya kemarin ya. Iya betul Ini Mbak. saya baca ini komen, ada, wah luar biasa sekali pengalamannya, tetap semangat ya Mas, stay healthy, stay strong, terus berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Kita Amin amin. berdoa bersama, amin. Ini ada komen lagi, sehat selalu dan tetap semangat untuk para dokter dan perawat. Ada komennya nih, amin. Terima kasih semuanya sudah bergabung.
Oke, nah kalau gitu tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Bayi Haki yang merupakan salah seorang perawat, walaupun sebenarnya perawat di ruangan biasa ya, Iya. bukan di ruang COVID, tapi ternyata resiko tertularnya bahkan Pak Bayi Haki sendiri tertular dari pasien yang Betul. saat masuk ke ruang rawat hasilnya diagnosanya lain, ternyata kemudian dinyatakan positif pasien tersebut gitu. Jadi akhirnya beliau tertular dan diisolasi selama dan mengalami sakit selama kurang lebih 2 bulan ya. Tapi sekarang udah sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah, udah sehat Mbak. Siap merawat Udah, pasien udah, lagi. udah sehat. Mungkin sekarang juga udah pakai APD lengkap, udah lebih berasa lebih aman kali ya kalau misalkan Iya, udah pakai APD lengkap gitu ya. betul Mbak. Itu APD kalau saya lihat Pak, kalau di TV-TV tuh berlapis-lapis begitu. Emang begitu ya Pak bentuknya Pak? Maksudnya itu nggak boleh dibuka seharian itu Pak? Ya itu bagi yang di ruang-ruang khusus COVID ya Mbak ya. Di ruang-ruang Hmm. khusus COVID itu yang menggunakan APD yang sampai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu, yang maskernya itu N95. Kalau yang nggak biasa pakai itu, jangankan 5 menit, 2 menit itu bisa puyeng Mbak itu. Oh gitu, yang masker N95 itu ya? Iya, itu kalau yang nggak biasa pakai itu terus harus pakai itu, masya Allah itu memang makanya perjuangannya beratnya di situ tuh Mbak buat apa petugas kesehatan itu harus pakai ini berjam-jam gitu kan, itu pusing banget. Mm-mm. Itu emang tapi emang sesek atau gimana Pak pakai pakai itu? Iya, jadi memang tingkat kerapatannya itu kan N95 yang paling rapet ya Mbak ya. Ah, ya, ya, yang paling aman ya, Iya, karena yang dia paling bisa aman. dan jadi Dan paling sesak juga ya kalau dipakai ya. nah, tapi kalau yang di ruang rawat inap biasa itu ya pakai APD-nya APD yang lebih trendy lah Mbak ya. Yang banyak Oh, sekali. yang iya sekarang banyak tuh Pak ya Iya, yang APD-nya yang lebih kalau yang di ruang COVID mungkin memang tuh, benar-benar yang semuanya dari rapet. atas kepala sampai bawah kaki. Tapi kalau yang di ruang biasa kayak Pak Haki sekarang pakai APD biasa palingnya kayak kayak jubah Iya, aja gitu iya ya. betul. Pakai Pakai jubah, masker, pakai face shield juga ya Pak ya? pakai pensil. Pakai face shield dan lain-lain gitu ya. Jadi apa namanya ya dengan harapan mudah-mudahan sehat terus ya Pak walaupun Amin, amin. pakainya yang model trendy juga. Iya, Tapi tetap aja balik setelah buka APD dan lain-lain tetap harus kayak nah, desinfektan betul, betul. dan lain-lain, bersih-bersih gitu ya Pak ya, tetap ada Iya, rutinitas itu setelah bertugas gitu ya. iya. Jadi ada tambahan baru sekarang nyuci APD, terus habis pulang kerja itu Oh, habis selalu mandi gitu. Seperti itulah Mbak. iya jadi ekstra ya Pak. Sama Ekstra. saya kalau di rumah juga jadi kalau keluar rumah sedikit tuh bawaannya nyampe rumah pengen langsung bebersihan gitu, rasanya Iya, betul kotor Mbak. gitu kayak Iya, karena iya. takut banget soalnya gitu. Nah, Heeh. sekali lagi terima kasih banyak Pak Bayaki sudah bergabung bersama kita, sudah sharing ceritanya sama kita hari ini. Iya, sama-sama Mudah-mudahan Mbak. sehat selalu untuk para dokter dan perawat tenaga medis di luar sana. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Terima amin. kasih sudah sharing. Mudah-mudahan sehat terus apa namanya dan terima kasih sekali lagi sudah sharing Amin. bersama kita. Amin. Gitu. Sama-sama Mbak. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton menonton sesi kita hari ini. Kalau misalkan ketinggalan tadi sesi obrolannya, bisa langsung cek di Instagram kita di @jakartamulticultural.school atau bisa langsung cek di official YouTube kita di Jakarta Multicultural School. Nanti akan kita posting juga di situ. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Haki ya sudah Ya, sharing sama-sama bersama Mbak. kita. Ini hari ini nanti langsung bertugas atau gimana Pak? Enggak, kebetulan libur nih Mbak. Oh kebetulan hari ini libur, jadi Libur. pas ya. Iya, buat live ini saya libur Oke. nih. Enggak bercanda. Iya, pas banget jadinya. Pas gitu Iya. ya. Terima kasih banyak sekali lagi kalau gitu. Sampai jumpa minggu Iya, depan di Mbak. JMS Aji Laptop. Terima kasih banyak Pak Haki. Iya. Sampai jumpa. Iya. Dah.